Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Ar-Rusul war Risalat karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Jika pada beberapa pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang wadhaifur rusuli wa muhimmatuhum, misi dan tugas para rasul, maka sekarang ingin menyebutkan bahasan yang lain dan masih berkaitan dengan al-imanu bir rusul, yaitu sifatur rusul, sifat para rasul. Di pengajian Samsat 2 hari yang lalu kita menyebutkan sifat yang pertama, dan tentunya bahasan pun belum selesai. Kemudian kemarin di Masjid Imam Syafi'i sifat yang lain pun belum selesai. Tapi yang jelas ulun ingin rangkum sedikit 2 sifat tersebut sebelum masuk pada sifat yang ketiga. Sifat yang pertama adalah al-basyariyah, kemanusiaan. Para rasul itu manusia, bukan Tuhan, tidak tahu ilmu ghaib dan tidak tahu rahasia Allah, dan kemudian tidak menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Lastu bi ilahin, aku bukan Tuhan. Wala a'lamul ghaib,
dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Wala indi khazainullah, dan aku tidak memiliki rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, abdun min abidi rabbi. Aku hanyalah hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini atau kajian ini memberikan kita satu prinsip untuk tidak berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak bersikap ekstrim bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai level menuhankan, sampai level memohon kepada beliau. Ini salah. Memang bahasan kita adalah bahwasanya para rasul manusia. Mereka memiliki atau mempunyai kesalahan layaknya manusia biasa. Tapi tentu mereka juga memiliki kekhususan-kekhususan, keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Tapi mereka manusia. Tidak boleh kemudian kita berlebihan sampai level menuhankan mereka. Dalam kasus kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh juga kemudian kita menistakan mereka karena mereka jauh lebih afdal, karena mereka memiliki banyak keutamaan. Inilah balancingnya Ahlus Sunnah. Imbang. Kita tidak mengingkari keutamaan mereka. Bahkan di ayat ini Allah langsung sebutkan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yuha ilayya. Langsung Allah jawab bahwasanya dia bukan manusia biasa. Manusia dia, tapi dia memiliki keutamaan. Yuha ilayya. Disebutkan tafsirnya, fuddiltu alaikum bil wahyi. Aku diutamakan dibandingkan kalian dengan diturunkannya kepada wahyu. Ini satu ya. Yang kedua, di antara keutamaan mereka, kekhususan mereka yang tidak dimiliki manusia biasa, al-ismah, kemaksuman. Dijauhkan dari dosa besar, dijauhkan dari pembunuhan, dan kemudian ketika menerima wahyu pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu pasti dia sampaikan semua. Al-ismah. Allah jaga mereka. Tapi ingat bahwasanya ketika mereka manusia, maka mereka melakukan kesalahan layaknya manusia biasa. Nabi Ibrahim melakukan kesalahan dengan memiliki ketakutan yang sangat. Kemudian Nabi Adam juga pernah lupa. Beliau pernah memberikan 40 tahun umur beliau untuk cucunya atau keturunan yang bernama Daud. Kemudian Nabi Musa pernah jambak rambut adiknya, pernah pukul orang, manusiawi. Beliau marah kala itu. Nabi Muhammad pernah lupa sholat. Pernah beliau kemudian dikira mengqashar salat. Pernah juga beliau kemudian lebih rakaatnya. Ketika ditegur kepada beliau SAW, wahai Rasul, azida fis salat, dalam riwayat lain, wahai Rasul, aqassartas salat, wahai Rasul, apakah salat memang rakaatnya sudah ditambah? Dalam riwayat lain, wahai Rasul, apakah engkau tadi mengqashar salat? Kata Nabi Muhammad, tidak. Beliau bertanya kepada para sahabatnya yang lain, betulkah aku tadi menambah? Betulkah aku tadi mengqashar? Atau cuma 2 rakaat salat zuhur? Kata para sahabat, ya wahai Rasul, engkau menjalankannya cuma 2. Ya wahai Rasul, engkau menjalankannya lebih. Kemudian beliau bersabda, dan ini kejadian sababul wurud, sebab adanya hadis berikut. Kata Nabi Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka jika aku lupa, ya tolong diingatkan. Ketika beliau berdakwah di kalangan jet-setnya orang-orang Quraisy, kala itu datang seorang sahabat yang buta dengan pakaian yang lusuh. Allah ceritakan sejarah ini dalam surah Abasa. Surah ketiga dari juz Amma. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhir al-ayat. Nabi Muhammad berpaling dan bermuka masa. Manusiawi. Beliau sedang berkumpul dengan orang-orang kaya ini. Tapi langsung Allah tegur.
Jadi itu dua, kemaksuman. Ketiga, bahwasanya para nabi tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Mata mereka tidur, tapi hati mereka tidak tidur. Kenapa? Karena wahyu Allah, di antara cara datangnya wahyu Allah terkadang di dalam mimpi. Kata Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami segenap para rasul, mata kami memang tidur, tapi hati kami tidak tidur. Bahkan beliau menyebutkan dalam sebuah sabda untuk diri beliau sendiri, bahwasanya beliau bersabda, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Kenapa? Wahyu turun ketika beliau tidur. Ini tidak dimiliki manusia biasa. 4. At-takhyiru indal maut. Mereka diberikan penawaran ketika hendak meninggal. Mau meninggal sekarang apa nanti? Ini keutamaan, ini kekhususan. Mereka manusia, ya, tapi mereka memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki manusia. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira baina dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali kemudian akan diberikan pilihan kepadanya antara dunia atau akhirat, mau lanjut hidup atau mati sekarang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sakit, dan dari sakit itulah kala itu beliau meninggal, saya mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kata Aisyah, kala itu saya tahu beliau sedang diberikan pilihan. Karena beliau mengatakan, saya ingin bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Para nabi, siddiqi, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Kata Aisyah, kala itu saya tahu beliau sedang diberikan pilihan dan beliau memilih mati kala itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga diberikan tawaran dan lain sebagainya. Oke. Yang kelima, di antara kekhususan yang mereka miliki, manusia mereka, tapi mereka memiliki keutamaan. Manusia mereka, tapi mereka memiliki kelebihan. Yang kelima adalah la yuqbaru nabiyyun illa haitsu mata. Tidak dikuburkan seorang nabi kecuali di mana dia meninggal. Ini keistimewaan mereka. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal di kamarnya Aisyah. Makanya beliau dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 6. La ta'kulul ardu ajsadahum. Bumi, tanah tidak akan memakan jasad mereka. Utuh. Itulah yang kita yakini akan jasad Nabi Muhammad utuh. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika kaum muslimin, khususnya di zaman Umar bin Khattab, membuka salah satu kota di negeri Persia, namanya kota Tastur. Ketika mereka menang, kemudian mereka dapatkan ada satu jasad, dan di bagian kepala jasadnya ini ada satu kitab, dibawa oleh kaum muslimin. Tak taunya kitab tersebut tidak ada seorang pun yang bisa membacanya kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah seorang rabi Yahudi. Sebelum dia masuk Islam, dia itu rabinya orang Yahudi, ustaz atau syekhnya, bahkan mungkin rabi itu level syekh sepertinya. Kalau di Kristen mungkin kardinal namanya. Ya. Ketika para sahabat bertanya, apa isinya wahai Ubay? Isinya seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, Taurat. Dan kala itulah kemudian maka memperkirakan bahwasanya ini umurnya 800 tahun lebih. Dan para ulama selain berbeda pendapat, tapi ada yang menguatkan bahwasanya ini adalah jasadnya Nabiullah Daniel. Nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel banyak sekali. Yang membawakan Tauratnya Nabi dan Rasul Musa alaihissalam itu banyak sekali. Yang terakhir, ahya fi quburihim yusallu. Manusia mereka, tapi mereka memiliki keistimewaan. Manusia mereka, tapi mereka memiliki kekhususan. Yang terakhir adalah ahya fi quburihim yusallu. Mereka hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Pada poin ketujuh inilah kita nanti akan bahas satu syubhat. Syubhat orang-orang kuburiyi. Syubhat orang-orang yang suka nyembah kubur. Orang-orang kuburiyi itu
juga menggunakan dalil. Tapi terkadang dalil yang mereka pakai, satu, hadis palsu atau lemah. Dua, cerita-cerita dusta. Tiga, ayat atau hadis yang sahih tapi cara memahaminya salah. Syubhat yang akan disebutkan nanti di akhir adalah hadis yang sahih tapi mereka memahaminya salah. Contohnya hadis yang tadi. Bahwasanya para nabi hidup di dalam kuburannya dan mereka sholat. Nah, kata orang-orang kuburin, tuh, nabi itu hidup. Makanya boleh berdoa kepada nabi. Makanya boleh bertawassul kepada nabi. Makanya boleh memohon kepada nabi karena Nabi Muhammad itu hidup. Nah, ini cara memahami yang salah. Sama seperti perempuan yang kemarin memahami hadis yang salah, ya, yang ikut pengajian di Imam Syafi'i, bahwasanya perempuan itu sholatnya lebih afdol di rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Nah, kemudian dia sholat dalam lemari. Ini salah paham, atau bahkan mungkin bawa ranjang. Gimana itu sholat di bawah ranjang ya? Mereng. Miring. Mereng itu bahasa Banjar, miring bahasa Indonesia. Jadi jangan salah paham. Jangan salah memahami sebuah hadis. Mereka salah paham. Karena terkadang dalil yang mereka pakai cerita dusta. Dua, hadis lemah atau bahkan palsu. Tiga, landasan mereka adalah perkataan seorang alim yang ilmunya tidak diperhitungkan para ulama yang lain. Orang alim itu kalau ilmunya diperhitungkan, dia mesti didebat atau kemudian mesti dikritik. Imam Syafi'i, apa pian kira kemudian beliau tidak dikritik? Banyak kritik tentang beliau, tapi itulah bukti keilmuan beliau. Orang akan dikritik karena keilmuan yang dia miliki. Ini enggak. Seseorang yang diulamakan. Ulama yang lain enggak kenal. Itu biasanya dalil mereka, orang-orang kuburi. Dan yang terakhir yang tadi, pakai ayat atau hadis yang sahih, tapi cara memahaminya salah. Itu syubhat yang akan kita sampaikan pada malam. Oke. Yang kedua, jadi poin pertama ini, di antara sifat-sifat Rasul al-Basyariyah, manusia. Mereka bukan Tuhan, mereka bukan anak Tuhan. Mereka hamba di antara hamba-hamba Allah. Bahkan kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Abdullah wa Rasul. Bukan begitu? Hamba Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad SAW, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian berbuat itra kepadaku, berlebih-lebihan, ekstrim dalam pemujian sampai bahkan mungkin level menuhankan. Jangan. Sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibnu Maryam. Karena aku sesungguhnya hamba Allah, maka katakanlah kalian aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak lebih. Tapi dia memiliki keutamaan. Dan di antara juga keutamaan yang para nabi miliki, makanya Allah Subhanahu wa taala bikin mereka mampu mengemban risalah. Mampu kemudian mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, itu Allah persiapkan untuk mengemban risalah sejak kecil. Wastana'tuka ala aini, dan aku membuatmu, aku mempersiapkanmu di hadapanku, maksudnya di bawah pengawasanku. Saya persiapkan kamu sejak kecil. Nabi Muhammad sudah Allah persiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Makanya kemudian mampu mengemban risalah. Kemampuan Nabi Muhammad ini pun subhanallah, ketika Jibril datang dalam bentuk aslinya, bukankah beliau sakit sampai 40 hari? Karena proses datangnya Jibril sangat dahsyat. Itu kalau bukan Nabi Muhammad mungkin mati. Kalau orang memiliki kekuatan standar manusia standar mungkin mati. Atau minimal kejang-kejang ya. Lihat Jibril datang, kejang. Langsung stroke, stadium 4. Bukan lagi separuh yang mati, semuanya mati. Tinggal jantung yang berdetak. Kenapa? Undang melihat Jibril aja. Nah, syukur masih hidup. Ada yang langsung, mati. Nabi Muhammad itu memiliki kekuatan 100 orang laki-laki. Kekuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita bahas di Masjid Imam Syafi'i. Apa itu? Al-Kamal Al-Bashari. Al-Kamal Al-Bashari. Manusia sempurna. Di antara sifat para rasul, manusia sempurna. Jadi kalau
yang manusia tadi, al-basyariyah, bahwasanya sifat Nabi itu manusia, maka bahasan akidahnya dia bukan Tuhan, dia bukan sekutu Tuhan, maka nggak boleh nyembah dia. Itu bahasannya. Jadi membahas sifat Nabi, membahas sifat Rasul, tapi ada makna akidah yang kemudian jadi prinsip kita. Jangan berlebihan dan jangan juga menistakan karena mereka lebih mulia. 2, al-kamalul basyari, manusia sempurna. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu siapa yang layak untuk kemudian mengemban risalahnya. Maka Allah pilih orang yang paling baik hatinya, orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling cerdas akalnya. Sempurna. Nah, kemarin kita menyebutkan kesempurnaan fisik. Kemarin kita bahas itulah kesempurnaan bahkan fisiknya. Pada waktu waktu itu Wahyu membacakan satu cerita di dalam Sahih Bukhari, ketika orang-orang Bani Israel tidak mampu mencela Nabi Musa pada syariat yang dia bawa, Taurat, maka mereka bergeser. Mereka cela Nabi Musa alaihissalam pada fisik. Nabi Musa disebutkan beliau adalah Nabi dan Rasul yang sangat pemalu. Tidak kelihatan dari kulitnya sedikit pun kecuali wajah dan telapak tangan. Yang sangat pemalu alaihissalam. Tak taunya pada poin itulah kemudian Bani Israel berusaha untuk mencela Nabi Musa alaihissalam. Musa itu dia menutupi badannya serapat ini, dia itu korengan. 1000 biasanya atau 1500 ya. Itu gorengan ya itu ya. Dia ini korengan, kudisan, panuan, dan semua yang bisa dibasmi dengan salep 88. Ya. Itu jokesnya sudah kemarin, kenapa kalian masih ketawa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fabarra'ahu Allah. Allah Subhanahu wa taala bebaskan Nabi Musa alaihissalam dari tuduhan tersebut. Kemudian beliau mandi di satu tempat. Beliau tanggalkan pakaiannya dan diletakkan di satu batu. Ketika selesai mandi, batunya ini kabur. Dan beliau harus mengejarnya. Proses pengejaran itulah kemudian orang-orang yakni Bani Israel melihat bagaimana indah dan mulusnya kulit Nabi Musa alaihissalam. Bahasan kemarin kita sebutkan bahwasanya kala itu menutup aurat bisa jadi belum menjadi syariat dalam Taurat. Kita nggak tahu. Dan itu bukan kepentingan kita karena kita punya syariat Al-Qur'anul Karim. Jadi nggak perlu bahasan lebih detail soal itu. Yang jelas Allah ingin bebaskan. Nah, bahasan akidahnya kemarin waktu ulun tutup adalah bahwasanya perkataan Imam Ibnu Hajar adalah sekolah. Bahwasanya ini dalil haramnya kita kaum muslimin mencela, mengejek, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu pada fisik beliau sallallahu alaihi wasallam atau bahkan mungkin akhlak beliau seperti yang disebutkan dengan contoh orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad pedofilia. Bahaya. Ini bisa mencapai level kekufuran. Mengejek Nabi Muhammad pada fisiknya, mengejek Nabi Muhammad pada akhlaknya bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Hati-hati. Hati-hati untuk kemudian mengejek Nabi Muhammad pada fisiknya, mengejek Nabi Muhammad pada akhlak. Yang kita bahas sifat seorang Rasul dan mereka manusia sempurna. Di antara keterangan manusia sempurna, fisiknya sempurna. Maka bahasan akidahnya enggak boleh kita mengganggu, enggak boleh kita menyakiti sallallahu alaihi wasallam baik itu pada fisiknya ataupun pada akhlaknya. Wallahu alam, itu sebagai muqaddimah. Berikut yakni muqtada basyariyatul anbiya'i war rusul. Konsekuensi, keharusan, kelaziman, sifat kemanusiaan Nabi dan Rasul. Ketika mereka manusia, itu banyak kelaziman yang harus kemudian mereka dapatkan atau mereka miliki. 1, mereka nikah. 2, mereka makan. 3, mereka minum. 4, mereka mati. Itu bahasan kita. Karena ini kelaziman seorang manusia. Ini bahasan kita. Muqtada basyariyatul anbiya'i war rusul. Konsekuensi manusianya para nabi dan rasul. Mereka menikah, mereka punya syahwat, mereka menikah. Mereka punya syahwat, mereka makan.
mereka minum, dan juga mereka meninggal. Nah, ini bahasannya pada kasus meninggal nanti, bahwasanya ketika mereka meninggal, kemudian Nabi Muhammad bersabda bahwasanya para nabi hidup dalam kuburannya. Ini kita ingin gabungkan. Faedah masih kita ambil dari kitab Ar-Rusul wa Risalat karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, ulama dari Jordan, sudah meninggal tentunya. Wa muqtada kaunuhum bashara ay yattasifu bis sifati allati la tanfakku anha al-bashariyah. Famin dhalika kaunuhum jasadan yahtajuna lima yahtaju ilaihi al-bashar min at-ta'ami wasyarabi wa yuhaddithuna kama yuhaddithu al-bashar. Lianna dhalika min lawazim at-ta'ami wasyarab. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Kata beliau rahimahullah ta'ala, karena Rasul berasal dari kalangan manusia, maka mereka mempunyai sifat-sifat yang tidak lepas dari manusia biasa. Kan kemarin memang kita bahas bahwasanya manusia itu sifatnya, bentuknya, bakatnya semua beda-beda. Tapi untuk para Rasul mereka memiliki kesempurnaan. Nah, karena Rasul adalah manusia, maka mereka memiliki sifat yang tidak bisa lepas. Harus mereka miliki karena mereka manusia. Bahasan kita adalah satu, makan, minum, tidur, menikah, dan memiliki anak, dan mati. Oke? Kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagaimana manusia, para nabi dan rasul pun memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia lainnya. Seperti makan dan minum, serta berhadas atau ahdath. Oh, tadi saya baca yuhadith ya. Wa yuhdithuna kama yuhdithul bashar. Yang mereka berhadas, mereka buang air. Serta berhadas atau membuang hajat, sebagaimana proses alami pencernaan makanan dan minuman di dalam tubuh manusia. Karena mereka manusia, mereka mengeluarkan sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki. Artinya rasul pasti, ini di antara dalil rasul itu pasti laki-laki. Ini bahasan kita yang lain nanti. Di antara sifat-sifat para rasul pasti laki-laki, tidak ada perempuan. Melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Rasul pasti laki. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini potongan dengan faedah yang lain. Kalau nggak tahu, nanya. Dan kami tidak menjadikan mereka atau para rasul suatu tubuh yang tidak makan makanan dan mereka tidak pula hidup kekal. Mereka mati. Mereka makan dan mereka juga meninggal. Matinya manusia. Kehidupan yang mereka miliki di alam kubur. Kehidupan yang mereka miliki di alam barzah, bahkan disebut oleh Nabi Muhammad mereka salat, kehidupan yang lain. Yang sudah tidak butuh lagi dengan makanan, tidak butuh lagi dengan minuman, tidak butuh dengan kehidupan, yakni layaknya manusia biasa, kehidupan yang lain. Perkara gaib tentunya, kita harus imani, kita tidak bisa cerna lebih dalam. Selama Nabi Muhammad mengatakan al-anbiya ahya fi quburihim yusallun, para nabi mereka hidup di dalam kuburannya, sami'na wa ta'na. Tapi mereka mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun." Kamu akan jadi mayit Muhammad, kamu akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Kecintaan para sahabat kala itu luar biasa, sampai Umar bin Khattab tidak percaya. Umar bin Khattab tidak percaya ketika mendengarkan Nabi Muhammad meninggal. Kala itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang meluruskan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang tadinya menyembah Muhammad,
dia sudah meninggal sekarang. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah akan mati. Kan dulu gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim juga ketika dia melecehkan Tuhan-Tuhan, yakni orang-orang kafirin kala itu dengan level-level yang berbeda. Pertama dia sebutkan Tuhan dia adalah bintang gemintang. Kemudian dia sebutkan Tuhan dia adalah yakni bulan dan matahari, dan ini lebih besar. Tapi ketika pagi menyingsing, bintang hilang. Wah, Tuhan nggak bisa hilang dong. Ketika kemudian malam tiba, matahari hilang. Wah, kok Tuhan begini? Nabi Ibrahim ingin melecehkan Tuhan-Tuhannya orang-orang kafirin kala itu yang menyembah selain Allah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, hayyun la yamut, maka Allah Maha hidup dan tidak pernah akan mati. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun ingin sebutkan syubhatnya saja biar waktunya cukup. Sudah lama pernah ulun bahas ini di Masjid As-Salam, tapi ulun ingin sebutkan kembali berkaitan dengan syubhat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di alam barzakh. Dengarkan syubhat kuburihi. Dengarkan syubhat para penyembah kuburan. Dan kalau bisa jangan ada yang ke WC dulu ya. Nanti pian dengerin syubhat habis ke WC pulang. Wah, rusak pemahamannya. Jadi sini dulu sampai selesai. Tolong juga yang mau kentut tahan kentutnya. Dengarkan syubhatnya dan jawabannya. Mun meriga pangtat, ayo meriga kata Bapak. Mun bersing pantat ada Bapak juga. Mun nikah pantat, itu lawas menikah. Jangan sini. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabri wa yad'una al-ijma' alaihi wa yaj'aluna hadha dalilan ala jawazi su'alihi wal istighatsati bihi. Syubhat kuburiyin, para penyembah kubur. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburannya. Dan mereka mengklaim bahwasanya ini kesepakatan. Memang kita meyakini beliau hidup. Tapi kita akan pelajari salah pahamnya mereka akan memahami hadis. Wa yaj'aluna hadza dalilan ala jawazi su'ali wal istighatsati bihi. Dan mereka menjadikan dalil ini, kesepakatan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad ini bahwasanya boleh kemudian berdoa atau memohon pertolongan pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah meninggal sekalipun. Di antara dalil mereka yang pertama, ulun mungkin sebutkan dua dalil ya. Yang pertama dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada satu orang laki-laki pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya. Dalil yang kedua, hadis sahih. Jadi kata mereka, ruh Nabi Muhammad itu dikembalikan. Jadi beliau hidup. Jadi boleh minta tolong, boleh bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil yang kedua, dikeluarkan Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-anbiya ahya fi quburihim yusallun." Hadis yang Allah sebutkan dari awal. Para nabi hidup di dalam kuburan-kuburan mereka dan mereka melakukan salat. Berikut jawaban. Jawaban untuk dalil yang pertama. Dalil menjawab salam. Mereka berdalih bahwasanya dalil menjawab salamnya Nabi Muhammad ini ketika ruh beliau dikembalikan itu sebagai dalil beliau hidup dan kita berarti boleh minta tolong pada Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal. Yang pertama, bantahannya ada tiga bantahannya. Ar-raddu ala istidlalihim bi hadithi raddis salam min wujuh. Bantahan orang-orang kuburi dengan dalil yang mereka bawakan, dalil menjawab salamnya Nabi Muhammad ketika ruh dikembalikan. Ini ada beberapa sisi jawaban. Yang pertama, anna haditha raddas salam
anna hadits radd at-taslim ghayatu ma fihi anna ruhan nabi turaddu li radd at-taslim la annaha mustaqirratun baqiyatun fi jasadihi kulla waqtin wahyi. Bahwasanya hadis menjawab salam, tujuan dari dikembalikannya ruh Nabi Muhammad SAW itu untuk menjawab salam. Bukan berarti kemudian ruhnya diam di sana selamanya, setiap waktu Nabi Muhammad ruhnya dikembalikan. Enggak. Ruhnya orang yang mati syahid saja, itu ada di dalam temboloknya seekor burung yang berwarna hijau yang berterbangan di surga Allah. Sejak sekarang, ruh mereka sudah berterbangan di surga. Itu para orang yang mati syahid. Masa Nabi Muhammad kemudian ruhnya selamanya di dalam jasadnya? Enggak. Dikembalikan ruhnya ketika ada yang menyampaikan salam. Dan dikembalikan ruhnya untuk menjawab salam saja. Dan tidak menetap di sana ruh Nabi Muhammad. Jadi jangan kemudian salah paham. Ketika kemudian ruh dikembalikan, berarti Nabi Muhammad hidup. Boleh minta tolong pada Nabi Muhammad ketika belum meninggal. Enggak benar seperti ini. Kenapa Anda kok bisa memahami hal seperti ini? Para sahabat kok enggak seperti itu fahamnya? Ini pertanyaan besar. Kenapa Anda memahami hadis ini seperti itu? Ulama di kalangan para sahabat kok enggak seperti itu fahamnya? Kenapa Abu Bakar nggak paham seperti itu? Kenapa Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan semua para sahabat kok nggak paham seperti yang Anda pahami? Berarti Anda lebih hebat dibandingkan para sahabat ya? Enggak dong. Anda yang salah. Bukankah para sahabat kala itu hampir berperang? Bahkan sampai berperang. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang Jamal antara Aisyah dan Ali. Ya, para sahabat berperang. Kalau para sahabat faham mereka seperti faham Anda bahwasanya Nabi Muhammad hidup, maka niscaya para sahabat akan datang kepada Nabi Muhammad dan minta wejangan, minta nasihat, minta fatwa. Ya Rasul, nih kami pengen perang nih, gimana pendapat Anda? Enggak ada tuh yang datang begitu tuh. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Nabi Muhammad minta nasihat. Wahai Rasul, kami mau berperang nih antar kaum muslimin. Gimana dong? Rasul, enggak. Tidak ada satu orang pun yang datang. Karena mereka faham Nabi Muhammad hidup dengan kehidupan yang lain. Bukan kemudian kehidupan yang sama dengan kehidupan manusia. Bantahan yang lain setelah azan. Allah Nabi. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jawaban pertama untuk syubhat 1. Faham Pak ya? Bahwasanya hadis menjawabnya Nabi Muhammad akan salam yang disampaikan beliau seperti orang ketika ini ziarah kubur beliau, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu ruh Nabi Muhammad dikembalikan. Tujuan ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam saja, bukan kemudian ruhnya berdiam. Tapi Ustaz, kan yang lewat banyak, salam masa nah itu pikiran ente. Apa enggak susah Ustaz dibalikin, diambil. Nah ini pikiran kita, jangan. Akal kita ini manusia Allah ciptakan sempurna, tapi banyak keterbatasan. Jadi jangan kemudian masuk dalam perkara-perkara yang gaib. Allah firmankan, Nabi sabdakan, sami'na wa ata'na. Jalan. Anda kalau terlalu masuk dalam perkara-perkara gaib seperti ini, Nabi Muhammad pun bahkan tidak terangkan detail, nanti Anda pusing sendiri. Ujung-ujungnya ketika selesai pusing, Anda akan mengingkari hadis itu. Hilangkan kata-kata kenapa dan bagaimana kalau sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Jadilah orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Cukup. Orang yang bertakwa itu di antara sifat mereka bahkan sifat nomor 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Yang enggak bisa mereka indra, mereka lihat, mereka dengar, mereka rasa. Ya. Hal-hal yang jelas saja di muka bumi ini ada di sekitar kita, enggak bisa kita indra kok. Zikirnya pepohonan, bebatuan, binatang. Belum pernah lihat satu riset ya. Kalau nggak salah di channel-channel kayak National Geographic gitu ya. Dia meriset yakni komunikasi pepohonan. Komunikasi pepohonan. Sampai mereka riset. Mungkin bisa jadi pemicunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, dan mereka yakni bertasbih dalam bentuk suara. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Yang merisetkan orang-orang kafir.
Biasanya kalau betul-betul mereka dapatkan masuk Islam tuh. Kalau yang dapat hidayah. Yang meriset tentang hadis lalat juga orang kafir kok. Bahwasanya di lalat itu di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada penawar. Ada chimera, ada blorofon. Mission impossible banget ya. Ada virus, ada antidot. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua. Annal ahadits as-sahihah farraqat baina taslimil ba'id 'ala an-nabi wa baina taslimil qarib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyinat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasma'u salam al-qarib wa yuballigh alaihi salam al-ba'id. Hadis-hadis yang sahih itu telah membedakan antara salam orang yang menyampaikannya dekat dengan Nabi Muhammad, ziarah kubur Nabi Muhammad ke Madinah, umrah, dengan salam orang yang jauh di belahan bumi yang lain, bahkan mungkin di Madinah saja, tapi kemudian dia ke Masjid Nabawi, atau mungkin dia di Mekah, atau mungkin dia di Indonesia. Dalam hadis itu dibedakan. Salam orang yang dekat pada Nabi Muhammad, salam orang yang jauh dari kuburan Nabi Muhammad. Dalam syariat Islam, hadis-hadisnya membedakan dua hal ini. Kata beliau, diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad mendengarkan salam yang dekat dan diperdengarkan kepada beliau salam yang jauh. Kita ingin buktikan dengan beberapa hadis. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat sayyahin bertebaran di muka bumi. Malaikat-malaikat yang bertebar di muka bumi. Ingat, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu, malaikat Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari saja yang tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penghuni langit, kalau jatuh Ka'bah itu akan jatuh di Ka'bah kita yang ada. Itu setiap hari tawaf di sana 70.000 malaikat. Kalau sudah tawaf selesai, mereka keluar enggak ada yang balik. Itu setiap hari. Nah, di muka bumi ini bukan cuma masing-masing malaikat yang ada di masing-masing kita, enggak. Yang lain itu banyak. Ada malaikat tabrik, disebutkan malaikat pembagi berkah yang masuk ke rumah-rumah bagi berkah dari Allah. Tapi dia enggak akan masuk kalau rumah Anda ada anjingnya. Tapi dia enggak akan masuk kalau Anda kemudian rumah Anda penuh dengan pajangan foto-foto makhluk yang bernyawa. Padahal enggak penting fotonya itu. Foto masa kecil, foto dewasa. Apa gunanya macam itu? Enggak ada. Jangan bungas kan? Tapi tetap malaikat kan masuk. Malaikat tabri, malaikat yang memberi berkah, malaikat yang memberi rahmat disebutkan. Bahkan di antara fatwa yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sangat mungkin kata beliau, seringnya terjadi percekcokan dalam hubungan rumah tangga fotonya. Kenapa? Karena malaikat rahmat, malaikat yang bagi rahmat, malaikat yang bagi kasih sayang, malaikat yang bagi berkah enggak masuk ke rumah Anda. Jadi bawaannya panas. Dikit-dikit marah. Ya, lanjut ya. Di dalam hadis-hadis yang sahih itu membedakan antara salam orang yang jauh kepada Nabi Muhammad dan salam orang yang dekat. Bahwasanya Nabi Muhammad mendengarkan salam yang dekat dan disampaikan kepada beliau salam orang yang jauh. Berdasarkan hadis berikut. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat sayyahin bertebaran di muka bumi, banyak sekali. Bahkan di antara mereka juga ada yang bertebaran di muka bumi, berebut mencatat orang yang sedang mengamalkan amal soleh. Bahkan sebagian di antara mereka menyebutkan, para malaikat ini menyebutkan, halummu ila hajatikum. Mereka kalau sudah dapat majelis ta'lim, dapat orang yang sedang taat, dapat orang yang sedang menjalankan kebaikan, itu dia berteriak, halummu ila hajatikum. Sini.
sini kemari untuk tujuan kalian. Kalian kan di muka bumi ini untuk nyatet orang-orang begini. Malaikat. Bikin malaikat begitu. Sibukkan malaikat dengan mencatat amal soleh Anda. Bukan amal buruk kita. Yang jelas yakni mereka bertebar di muka bumi. Sayyahina fil ard, sesungguhnya milik Allah malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi, yuballighuni an ummatis salam, menyampaikan kepadaku dari umatku salam mereka. Nah, ini dalil bahwasanya disampaikan pada Nabi Muhammad salam-salam kita itu. Ketika kita sering bersalawat dan salam itu, Allahumma shalli salam. Para malaikat menyampaikan pada Nabi Muhammad. Fulan bin fulan, wahai Muhammad, sebelum masuk masjid bersalawat. Salawat dan salam kepadamu. Keluar masjid juga begitu. Azan selesai, sebelum dia jawab dia salawat juga. Disampaikan semua kepada Nabi Muhammad. Di antara amalan ringan, pahala besar itu bersalawat ya. Tapi salawat yang pada porsi yang Nabi ajarkan, waktunya, tempatnya. Dan salawat Ibrahimiyah yang kemudian kita kenal di tasyahud. Jangan bikin-bikin salawat yang macam-macam. Salawat A, salawat B, salawat banyak, katanya disebutkan ratusan bahkan ribuan jenis salawat. Mau ribuan kah? Salawat Ibrahimiyah bang, salawat aja. Ketahuan kita sudah sembahyang. Salawat Ibrahimiyah yang ada di salat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Ya. Itulah salawat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Tentang hadis-hadis yang menyebutkan perbedaan salam yang dekat dan jauh. Dalam sahih disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Tidak banyak para mukhrijul hadis sekaligus peneliti ya. Tapi di antara yang mukhrijul hadis tapi juga peneliti adalah Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi. Mereka yang mengeluarkan hadis tapi juga peneliti. Mereka bisa ngomong ini sahih, ini enggak, karena mereka peneliti. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fadla yaum al-jum'ah thumma qala fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Salawat dan salam. Salawat itu ketika kita sebutkan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad butuh pujian? Nabi Muhammad perintahkan kita bersalawat, Allah perintahkan kita bersalawat. Jangan nanya, apakah Nabi Muhammad butuh? Jangan pertanyaan seperti itu. Allah perintahkan, Nabi Muhammad perintahkan. Sallu alayya, maka kita bersalawat. Gak perlu kita bahas, masa Nabi Muhammad kan pasti masuk surga, ngapain beliau butuh? Ya ini salawat, kemudian doa kebaikan dari Allah. Kan gak perlu, jangan. Allah perintahkan, Nabi Muhammad perintahkan, Anda ketika melakukan, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, orang kalau melakukan sebuah perintah, itu wajib Allah kasih pahala. Jangan kemudian Anda direcoki sama pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Allah perintahkan, gawe. Nabi Muhammad perintahkan, gawe. Udah. Dan pasti dapat pahala. Udah bersalawat aja. Kata Nabi Muhammad, maka berbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Karena sesungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku. Jadi salawat dan salam itu disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk yang jauh. 3. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida wa la tattakhidhu buyutakum qubura wa sallu 'alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, tempat kalian kembali. Maksudnya apa? Dengan menyembahnya. Id itu artinya dari kata bahasa Arab ada yaudu, kembali. Artinya kita rutin tapi untuk menyembah. Dan Nabi Muhammad sangat takut sekali itu terjadi. Kata beliau, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Bagaimana prakteknya? Di kuburan ngaji, di rumah ada seorang ngaji. Nah, rumahnya kayak kuburan. Maka dalilnya kayak ini. Pokoknya kalau kita ngaji di kuburan nih, malaikat mungkar nakir nggak datang. Memang situ tahu mungkar nakir datang atau enggak? Enggak sih. Nah, jangan ngomong. Jadi orang meninggal, habis itu setelah ditalkin dibacakan Al-Quran. Tahu ditalkinnya? Udah meninggal tapi ditalkin. Jika datang kepadamu dua orang malaikat dan bertanya tentang siapa Tuhanmu, diajarin. Dia dengar. Mayit mendengarkan perkataan orang, tapi dia nggak bisa respon. Yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu iman. Yang bisa menjawab itu iman seseorang. Ada yang Allah kuatkan imannya, ada yang tidak. Mau Anda ajari 5, 6, 7 sampai sebulan, lah mendatanglah jawab, nggak bisa. Iman dia akan berbicara. Apakah dia mukmin imannya kuat atau munafik atau bahkan mungkin naudzubillah kafir, kita nggak tahu. Jadi dibacakan. Padahal ketika kuburan itu sudah ditutup, itu malaikat mungkar nakir sudah turun. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh banyak para ulama dari Utsman bin Affan. Kata beliau SAW, kata Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah idza faragha min dafni ahadi ashabi, bahwasanya Rasulullah setiap kali selesai menguburkan salah seorang sahabat, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian kepada Allah. Was'alu lahu tatsbit, dan mohonkan pada Allah untuk dia supaya imannya dikuatkan. Kenapa? Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi kita tahu ketika lahat itu ditutup, malaikat mungkar nakir sudah turun, sabda Nabi Muhammad sekarang. Itulah faedahnya bisa kita ambil. Jadi mau Anda duduk di situ, dia udah ditanya. Dia sudah didudukkan dan ditanya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa Nabi? Orang yang beriman, dia akan lantang menjawab, Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Orang munafik mengatakan, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya dulu mendengarkan manusia mengatakannya dan saya mengatakannya. Tapi sekarang enggak tahu. Bahaya nih ya. Orang kafir itu bahkan bukan mengatakan Allah, Islam dan Muhammad saja. Ulun pernah punya teman, dia waktu dulu aktif di dunia komputer. Dia itu ketika ulun tanya, kok ini barang apabila datang, insya Allah esok ya, insya Allah. Orang Kristen. Kenapa kok hari ini? Alhamdulillah ramai ya. Alhamdulillah. Ayo deh. Dia nggak menyebutkan puji Tuhan. Alhamdulillah. Telinga ulun masih bujur. Apa bilang? Insya Allah besok datangnya. Wah. Kenapa hari ini ramai kah? Alhamdulillah ya. Wah. Jangan kalau orang kafir bisa ngomong macam-macam dalam Islam, di dunia. Tapi di kuburan itu, yakni iman yang akan berbicara. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah di dalamnya dilantunkan ayat Al-Quran. Ada ayat tatanya. Apa bu? Ulun nyetel kaset ya? Pian yang baca. Jadi kan ada nasihat dari Nabi Muhammad, rumah itu kalau dibacakan surah Al-Baqarah akan terjaga, Allah akan jaga. Tapi sidin kan baca di setelahnya kaset Al-Baqarah. Tip tunang dijaga. Kan yang baca tip. Tape recorder. Aduh, bu. Kalau koler jangan kebangetan gitu. Baca bang. Tapi panjang, teteh Al-Baqarah 2,5 juz. Kalau pian lancar, 1,5 jam selesai. Kalau lancar, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Enggak apa-apa, cepat, enggak apa-apa. Tapi untuk meruqyah rumah, wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang orang itu pengen aman, pengen tentram, pengen macam-macam. Tapi saran dari Nabi Muhammad kada jagawi apa? Ribut terus kata ya ulun naki. Hubungan pian lawan Allah kayak apa? Maksudnya kayak apa tadi? Sembahyang pian kayak apa? Kayak tukang aja. No, nyata. Sama Allah jauh. Bagaimana Anda kepada akan mendapatkan ketentraman?
Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dari dalil-dalil ini yang tiga ini kita sebutkan membuktikan bahwasanya disampaikan pada Nabi Muhammad salawat dan salam dari yang jauh. Ini bantahan yang kedua untuk dalil salam yang mereka pakai. Jauh dan dekat itu dibedakan di dalam syariat Islam. 3. Anna raddar ruha 'alal mayyit liyarudda salam laisa khasan bin nabi. Bal huwa likulli ahadin. Bahwasanya ruh dikembalikan, ini jawaban ketiga untuk syubhat yang pertama ketika mereka menggunakan hadis yang sahih. Bahwasanya kita itu boleh memohon pada Nabi Muhammad, boleh beristighatsah pada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal pun karena beliau hidup. Menggunakan dalil, yakni bahwasanya Nabi Muhammad ruhnya dikembalikan ketika ada orang yang salah. Sudah dua bantahan tadi, ini yang ketiga. Bahwasanya dikembalikannya ruh kepada mayit, ini bukan kekhususan Nabi Muhammad. Semua orang akan Allah perlakukan seperti ini. Siapapun kemudian orang meninggal, ada temannya datang salam, itu Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dan disahihkan oleh Imam dan beliau sahihkan. Juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Abu Hurairah dengan nada yang sama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-muslim kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang melewati kuburan saudaranya muslim yang dia dulu kenal di dunia, kemudian dia menyampaikan salam kepada saudaranya yang sudah meninggal tersebut, kecuali Allah akan kembalikan kepadanya ruhnya supaya saudaranya tersebut menjawab salamnya. Jadi menjawab salam, ruh dikembalikan ke jasad itu untuk menjawab salam, bukan keutamaan Nabi Muhammad. Semua orang Allah begitukan. Jadi itu bukan keistimewaan Nabi Muhammad. Semua orang Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kemudian dalil yang kedua tentang, dan ini bahasan kita, inti bahasan kita. Ketika mereka menggunakan dalil al-anbiya ahya fi quburihim yusallu, bahwasanya para nabi itu hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Bahasan kita malam ini bahwasanya Nabi Muhammad dan para rasul yang lainnya itu ketika mereka manusia, maka konsekuensinya adalah mereka akan membutuhkan yang dibutuhkan manusia. Menikah, makan, minum, tidur, buang air, dan juga meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30. Ya, Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Ya, Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dengan kehidupan yang berbeda. Nah, berikut beberapa jawaban untuk syubhat mereka menggunakan hadis sahih. Yang pertama, anna da'wa hayatahu fi qabrihi al-hayatal ma'hudah munakidun wa musadimun liqaulillahi ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Pertama, jawaban pertama untuk syubhat kedua ketika mereka menggunakan hadis sahih, para nabi hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Maka ini dalil kata mereka boleh meminta dan memohon pada Nabi Muhammad ketika beliau sudah mati. Jawabannya adalah bahwasanya pernyataan, pengakuan hidupnya Nabi Muhammad SAW di kuburannya itu sama seperti kehidupan dunia, ini menyalahi firman Allah. Ini berbenturan dengan firman Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka akan mati. Dan ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, yakni ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun.
Dan kami, kata Allah, tidaklah menjadikan seorang manusia sebelum kau Muhammad, kami tidak jadikan, tidak berikan kepada mereka kekekalan. Gak ada manusia yang kekal. Artinya Nabi Muhammad meninggal sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kamu manusia semuanya mati. Dan ayat Az-Zumar 33 menyebutkan kamu akan mati Muhammad dan mereka pun akan mati. Jadi pengakuan mereka bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad di kuburan itu sama dengan kehidupan dunia, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. 2. Annahu minal ma'lum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun hayyan fi qabrihi kal hayati ad-dunyawiyyah al-ma'hudah allati taqumu fiha ar-ruhu bil badani wa tudabbiruhu wa tusarrifuhu wa yahtaju ma'a ila at-ta'ami wash-sharab wal-libas wan-nikah wa ghairi dhalik. Bal hayatuhu sallallahu alaihi wasallam hayatun barzakhiyah wa ruhuhu fir rafiqil a'la. Sebagaimana kita ketahui dan maklumi bahwasanya beliau tidak hidup seperti kehidupan dunia biasa. Karena kalau misalnya hidup beliau di kuburan tersebut sama seperti kehidupan biasa, maka beliau pasti akan membutuhkan kehidupan manusia standar. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau kebutuhan manusia. Tapi kan enggak. Dalil bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad di kuburan sana kehidupan yang berbeda. Ruh beliau bersama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Dikembalikannya ruh beliau untuk jawab salam saya dan tidak menetap. Para nabi hidup di dalam kuburannya dengan kehidupan barzakhiyah yang berbeda. Maka tetap berarti kemudian tidak boleh kita memohon. Para sahabat memohon pada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah itu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, para sahabat tidak melakukannya lagi. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, mereka ketika ingin atau minta hujan atau doa salat minta hujan, itu minta kepada Abbas paman Nabi Muhammad untuk mendoakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Kata Umar bin Khattab, dulu kami memohon kepadamu ya Allah lewat doa Nabi kami Muhammad SAW dan engkau turunkan hujan. Betul, seperti itulah prakteknya tawassul. Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, itu betul. Para sahabat lakukan itu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih hidup, betul. Pian pun sekarang bisa lakukan, mendatangi orang saleh atau mungkin teman pian yang secara lahir piannya saleh, boleh pian kemudian, bro, doakan saya. Boleh. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Dengan doanya. Datangi Syekh Habib, Tuan Guru. Silahkan. Tuan Guru, doakan ulunlah. Siap. Orang-orang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, tolong doakan ulunlah. Doa apa? Supaya gampang menghadapi ujian nasional. Kamu sudah belajar? Sudah. Aku doakan. Karena mun kada belajar percuma. Yang ketiga, disebutkan di sini tambahan sebentar ya. Wa kadzalika arwahal anbiya wal arwah dan juga ruh-ruh para nabi ya. Yani di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal arwahu mutafawitatun fi mustaqarriha fil baza' wa mutafawutin. Wa la tuqasul hayatud dunya bil hayatil barzakhiyah. Kama la tuqasu hayatal janin fi batni ummihi bil hayatid dunyawiyyah wa kadzalika al hayatal ukhrawiyyah fa qiyasu hayatin ala hayatin min afdalil batil. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kehidupan barzakh pasti kehidupan yang berbeda. Semua kita maklum kata beliau. Faedah ini dari kitab Tajridut Tauhid min Darani Syirki wa Syubhahit Tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala ulama dari Kuwait. Kata beliau, yakni pengkiasan kehidupan dengan kehidupan yang lain, ini kebatilan yang sangat batil. Kan kita tidak bisa kiaskan kehidupan janin di dalam perut ibunya dengan kehidupan dunia. Enggak bakal sama. Hidup dia janin itu di dalam perut ibunya, tapi kan enggak sama dengan kehidupan kita. Dia makanannya semuanya dari tali pusar ibunya. Beda ya, kita makan di dunia makan biasa, minum biasa. Bayi di dalam perut ibunya, janin, makannya aja beda. Subhanallah. Tidak bisa kehidupan ini disamakan. Sama juga kehidupan dunia ini ya tidak bisa disamakan dengan kehidupan alam barzakh.
Sebagaimana juga kehidupan alam barzakh tidak bisa disamakan dengan kehidupan nanti di akhirat. Tidak bisa. Maka menyamakan, menyandingkan, mengkiaskan kehidupan yang sudah dan menyamakannya, ini kebatilan yang sangat batil, nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, annahu law kana hayyan yasma'u as-sa'ila wa yujibu ad-da'iya la aftahum fi syara'il imani wa araha ummatuh min katsiri min al-masail allati u'iyyatis sahabah. Bahwasanya di bantahan yang ketiga, ayatis sahabah, annahu law kana hayyan, bahwasanya jika Nabi Muhammad hidup seperti kehidupan layaknya manusia di dunia, yasma'us sa'il, beliau mendengarkan orang yang bertanya, wa yujibud da'i, beliau bisa menjawab orang yang berdoa, la aftahum fi syara'il iman, sungguh Nabi Muhammad pasti tetap akan berfatwa dalam masalah-masalah keimanan. Wa araha ummatahu min katsir min al-masail, niscaya Nabi Muhammad akan memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin dari semua masalah yang mereka hadapi. Sampai sekarang kan banyak masalah. Kalau Nabi Muhammad kehidupan beliau sama dengan kehidupan dunia, semua masalah bisa kita tanyakan beliau sekarang. Bagaimana cara menghadapi ini dan itu, wahai Rasul? Tapi kan enggak. Karena kehidupannya kehidupan yang berbeda. Dan seterusnya ini disebutkan, yang Allah sebutkan tadi di awal, bahwasanya para sahabat itu sampai level berperang. Tapi tidak ada satu orang pun yang datang ke kuburan Nabi Muhammad untuk minta nasihat. Karena kehidupan beliau adalah kehidupan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih 2 syubhat berkaitan dengan kekhususan Nabi Muhammad, kekhususan para nabi ketika mereka hidup di dalam kuburan. Dengan syubhat orang-orang kuburi menggunakan dalil tersebut dengan mengatakan boleh kemudian kita bertawassul dengan Nabi Muhammad karena mereka hidup. Karena dia hidup. Maka seperti tadilah jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Belum baca sedikit. Mereka dilahirkan sebagaimana manusia lainnya. Mereka mempunyai ayah, mereka mempunyai ibu, paman, bibi dari pihak ayah dan pihak ibu. Kecuali Nabi Isa ya. Nabi Isa nggak punya ayah. Atau Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Pengecualian. Mereka juga menikah dan memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nabi Ibrahim istri keturunan, walaupun keturunannya laki-laki semua. Kemudian Nabi Lut istri keturunan, walaupun istri anaknya ini perempuan semua. Nabi Muhammad sempurna, istri anaknya laki perempuan. Ya, mereka dilahirkan tanpa, mereka dilahirkan punya ayah punya ibu, kecuali Nabi Isa dan juga Nabi Adam. Mereka punya paman, mereka punya bibi, mereka manusia. Ini konsekuensi mereka manusia. Ketika orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya, kenapa Rasul ini kok dari kalangan manusia? Kenapa kok dia makan, dia minum, kemudian dia juga kok berjalan di pasar, bahkan jualan? Orang-orang kafir ini pengennya Rasul itu dari kalangan malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak nikah dan nggak yang lain. Gak bisa. Manusia lebih faham dengan manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk manusia, maka yang diutus ya Nabi Muhammad. Tahu perasaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar di balik itu. Kalau misalnya Allah utus kemudian malaikat, para rasul dari kalangan malaikat, pasti akan berbeda kasus. Apalagi misalnya malaikat tadi datang dalam bentuk aslinya. Wah, nggak bisa dengerin wahyu Allah kita. Kemudian ketika dia juga Allah mengutus Rasul dari kalangan malaikat, pasti dia berubah jadi manusia, tapi kan pasti dia nggak memiliki rasa yang kita miliki, karena jenisnya beda. Hikmah di balik itu sangat besar. Kata beliau melanjutkan, para Rasul juga memiliki tabiat seperti yang dialami manusia biasa. Mereka tidur dan bangun dari tidur, merasakan sehat dan sakit, bahkan mereka mendapatkan bala ujian yang sangat berat. Ya kan? Di antara konsekuensi yang lain, setelah ini mungkin kita akan bahas atau pekan yang lain. Di antara konsekuensi manusia yang Nabi dan Rasul, mereka juga bisa sakit, bahkan sakit yang parah.
Seperti Nabi siapa yang sakit kulit 18 tahun? Nabi Ayub. Mereka dapat cobaan yang sangat berat, bahkan yang paling berat cobaannya itu ya mereka, para nabi dan para rasul. Abu Dzar bertanya, wahai Rasul, siapa orang yang paling berat cobaannya? Para nabi. Kemudian siapa lagi? Yang semisalnya dan yang semisalnya. Para sahabat Nabi dan yang selanjutnya. Berat ujian. Apalagi pas diuji kita sedang main barbel. Wah, berat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan mereka pun menghadapi kematian sebagaimana yang dialami manusia biasa. Ini ulun tutup pada bahasan ini. Artinya mereka yang memiliki tabiat yang sama dengan manusia. Walaupun mereka adalah manusia pilihan dan memiliki kesempurnaan pada akal, akhlak dan juga kemudian akal, akhlak dan hati, hal fisik juga. Ulun sudahkan, ulun sudahi dari bahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain karena masih banyak mendapatkan cobaan. Sebutkan cerita Nabi Ayub di sini, melakukan pekerjaan manusia seperti umumnya Nabi Daud, carpenter beliau, tukang kayu. Kemudian membuat baju besi juga Nabi Daud. Carpenter tuh Zakaria ya. Nabi Zakaria ya. Pemahat, tukang kayu. Kalau Nabi Daud pandai besi. Artinya mereka layaknya manusia. Dan ini akan panjang bahasanya berkaitan dengan di antara yakni konsekuensi mereka manusia, mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Enggak bisa kemudian dituhankan, enggak bisa kemudian disembah karena mereka manusia. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Ini kertas ini masuk pasti Anda bertanya. Ustadz, saya mau nanya, apa benar mati suri itu ada? Karena banyak masyarakat yang meyakininya. Wallah, saya tidak meyakininya. Yang namanya mati itu cuma dua. Mati yang kita tahu, ini selamanya itu, atau mati ketika kita tidur, itu dua. Dan Allah namakan tidur itu, yakni akhul maut. Iya, Allah menyebutkan dengan ini saudaranya kematian. Allah mewafatkan satu jiwa ketika dia wafat, dan yang belum wafat Allah wafatkan ketika dia tidur. Firman-Nya begitu. Tapi kalau mati suri kemudian katanya masuk surga, ngelihat neraka, enggak lah. Allah bisa. Dan ini kalau misalnya dibahas lewat ilmu kedokteran ya silahkan ya. Mungkin seseorang bisa terdiam jantungnya beberapa saat kemudian hidup lagi ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan ini sudah perkara ghaib, jangan terlalu masuk. Ini sudah perkara ghaib, jangan terlalu masuk. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita persiapkan adalah amal saleh. Karena semua kita akan mati dan sangat dekat kematian. Jadi jangan sibuk dengan mati suri. Sibuklah untuk beramal karena kita akan mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara? Ini keren nih, langsung nanya nih. Bukan Ustadz, saya mau bertanya. Tapi nggak pakai salam, jadi kurang keren juga. Di endorse sama Telkomsel lagi. Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang berbuat hasad kepada kita dan bersikap jahat kepada kita walaupun tidak secara langsung menampakkannya? Hasad tapi nggak nampak itu gimana? Memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban. Kalau saya nggak paham gimana mau jawab? Sedangkan orang tersebut adalah orang kafir. Nah, mohon maaf pertanyaannya sedikit melenceng dari tema. Bukan melenceng lagi. Jamaah. Kalau misalnya ulun tadi pagi ya posting yang berteman mungkin baca ya. Ulun tadi pagi posting tentang yakni hasad, dan hasad itu tidak terjadi kecuali seprofesi. Enggak ada kemudian tukang bakso hasad sama ustadz, enggak. Ustadz antar ustadz, tukang bakso antar tukang bakso, tukang tilang sama tukang tilang. Mereka akan saling hasad. Yang seprofesi, yang sekufu. Nah, kalau kita sebenarnya menjadi korban, kita introspeksi saja. Yang dosa kan dia, apalagi orang kafir. Kita introspeksi saja.
Kenapa kok orang bisa hasad? Jangan-jangan mungkin selama ini kita terlalu memperlihatkan apa yang kita miliki. Kita pemicu dia hasad. Hartakah yang kita miliki? Atau kemudian gantengnya Paras atau cantiknya Paras yang kita miliki? Ini postingannya sudah disebutkan postingannya 1000. Itu 999 wajah dia. Wah, tiap hari posting dia karena cantik. Orang kan bisa iri. Orang kan bisa hasad. Kalau kemudian hasadnya itu level iblis kan susah ya. Bahaya. Karena yang namanya level iblis itu, dia tidak mengharapkan kenikmatan Anda hilang, dia tidak mengharapkan kemudian Anda nggak cantik. Atau dia tidak mengharapkan bahwasanya Anda nggak cantik karena terjerungkup, bugurai muha, kemudian dia yang cantik. Enggak. Dia pengen Anda jelek kayak dia. Nah, kan parah. Hasad level iblis. Sama juga dengan keharmonisan rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu, siapa yang postingnya? Ada akhwat yang posting. Keharmonisan rumah tangga, kemesraan yang kita miliki, nggak perlu diumbar di media sosial. Karena akan ada kemudian orang-orang yang hasad. Perempuan-perempuan yang mengharapkan suami Anda. Laki-laki yang mengharapkan istri Anda. Orang kalau sudah error seperti itu, semua jalan bisa diarahi. Bahkan mungkin sampai level main black magic ya, main magic hitam. Jadi gimana tuh magic hitam? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita introspeksi supaya kita bukan jadi pemicu orang kemudian hasad. Bersikaplah biasa. Tidak perlu kemudian terlalu atau sangat diumbar. Sama seperti memiliki barang-barang yang wah misalnya, ya dikurangi. Walaupun itu hak Anda. Anda punya harta, Anda mau beli tas 100 juta, no problem. Anda punya harta, Anda mau beli mobil miliaran, no problem. Itu hak Anda. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita punya takaran. Jangan berlebihan dan jangan juga kemudian terlalu menistakan diri. Sugih benar nih. Mampu dia beli mobil yang miliaran. Nukar bajai sidin mah. Beli yang setara dengan Anda, tapi jangan terlalu diumbar juga. Bisi mobil 7. Sehari ini. Yang terakhir tuh mobilnya tuh yang hari Minggu taksi kuning. Narik sekalinya sidin. Allah alam bisa. Apalagi kemudian pelakunya adalah orang kaya. Ingat ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun al-hatab." Jauhi dari kalian sifat hasad, iri, dengki, penyakit hati yang paling berbahaya mungkin ya, setelah riya mungkin. Setelah enggak ikhlas atau riya, hasad ini luar biasa. Karena syaitan disebutkan oleh Nabi Muhammad, syaitan itu sudah berputus asa untuk menjadikan orang di Jazirah Arab menyembah selain Allah. Sudah putus asa syaitan. Enggak bisa mereka buat orang di Jazirah Arab menyekutukan Allah. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk menanamkan kebencian di hati mereka. Sama kasus kita misalnya, dia sudah tidak halangi kita ikut kajian, dia tidak halangi kita menjalankan salat 5 waktu, enggak. Tapi hasad ini dia akan tanamkan. Jauhilah kalian dari sifat hasad. Karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kebaikan kita akan habis. Jamaah sekalian rahimakumullah, tips untuk keluar dari hasad. Selalu melihat orang itu lebih afdal dari kita, maka kita akan tawadhu. 2, selalu untuk urusan dunia, pandanglah selalu orang-orang yang mungkin tidak lebih beruntung dibandingkan kita. Kita punya mobil, alhamdulillah, yang lain cuma punya motor. Kita punya motor, alhamdulillah, yang lain punya cuma sepeda ontel. Kita punya sepeda, orang mungkin nggak punya, dia cuma jalan kaki saja. Kita jalan kaki, syukur ada orang yang pincang. Kita pincang, ada orang yang pincang plus buta pula. Gitu. Lihat yang bawah. Untuk urusan kehidupan dunia, lihat yang di bawah.
untuk masalah ibadah kepada Allah, nah ini boleh nggak kita memiliki ghibtah ya, memiliki iri tapi dalam hal kebaikan. Orang yang kaya tapi kekayaannya dia belanjakan di jalan Allah. Wah, kita harus iri sama orang seperti itu. Saya pengen seperti itu. Atau orang yang diberikan Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Wah, kita harus iri. Kenapa? Saya pengen seperti itu. Dua ini boleh, hasad untuk dua ini boleh. Namanya ghibtah, hasad yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, untuk keterangan yang pertama tadi berkaitan dengan tawadhu atau rendah hati. Di antara tips dari Imam Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, setiap kali Anda keluar rumah bertemu kaum muslimin, yakinlah bahwasanya orang ini lebih baik daripada kita, supaya kita rendah hati. Kita mungkin nggak tahu infak dia, kita nggak tahu salat malam dia, kita nggak tahu dia memiliki banyak anak asuh, ya, karena dia sembunyikan memang. Kalau orang setiap kali bertemu kaum muslimin seperti itu menyikapi kaum muslimin yang lain, dia akan kemudian tawadhu. Wallahu a'lam. Sudah ya, sudah sejam setengah lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafun, mohon maaf. Sebagai khulasah singkat, bahasan kita malam ini adalah bahwasanya di antara konsekuensi manusianya Nabi dan Rasul, mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka punya keturunan, mereka juga meninggal atau mati. Jadi kemudian, yakni jangan sampai kemudian seorang yakni memposisikan para Nabi dan Rasul di atas posisi yang seharusnya, atau tidak boleh juga menistakan. Mereka layaknya manusia biasa. Jadi jangan berlebihan pada para Rasul, tapi juga jangan menista. Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi disebutkan faedah tentang syubhat, bahwasanya hidupnya para nabi di dalam kuburan bukan berarti kemudian kita boleh minta kepada mereka, boleh kita bertawassul via mereka, boleh kemudian kita memohon pertolongan mereka. Enggak. Kehidupan mereka kehidupan yang berbeda, kehidupan barzakhiyah berbeda dari kehidupan dunia, berbeda dari kehidupan janin, berbeda dari kehidupan akhirat. Beda. Ada 4 kehidupan. Kehidupan di alam janin, dunia, barzakh, dan akhirat, surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilafah dan mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberikan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan yang lain kita akan sebutkan juga beberapa konsekuensi yang lain akan manusianya para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.